Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dwi Cahyani Nur Apriani MPD, selaku dosen kepribadian. Selamat siang juga kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Elvita Sari dan rekan saya Eko Saputro akan menjelaskan mengenai materi perspektif humanistik oleh Abraham H. Maslow. Sebelum kita memasuki materinya, saya akan menjelaskan biografi singkat mengenai Abraham H. Maslow. Biografi: Abraham Harold Maslow adalah salah seorang tokoh psikologi kelahiran Amerika yang sangat terkenal yang dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Orang tuanya berasal dari imigran Rusia, keturunan Yahudi yang tidak berpendidikan baik. Dia anak pertama dari 7 bersaudara. Bapaknya sangat mengharapkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak dan mendorongnya supaya sukses dalam bidang akademik di kemudian hari. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Maslow belajar hukum di City College of New York, CCNY. Setelah kuliah 3 semester, pada tahun 1927 dia pindah ke Cornell dan kemudian balik lagi ke New York. Setelah menyelesaikan studi di City College, dia melanjutkan studinya di University of Wisconsin untuk belajar psikologi. Pada tahun 1928, dia kawin dengan sepupunya Bertha Goodman yang masih sekolah di sekolah menengah pada saat itu. Dia bersama Bertha menghabiskan waktu bekerja dengan Harry Harlow untuk penelitian yang sangat terkenal tentang monyet. Maslow mendapatkan sarjananya BA pada tahun 1930. Masternya pada tahun 1931 dan doktor PhD-nya pada tahun 1934. Semuanya dalam bidang psikologi di Universitas Wisconsin. Setahun setelah selesai kuliahnya, dia kembali ke New York untuk bekerja bersama E.L. Thorndike di Universitas Columbia, di mana Maslow menjadi sangat tertarik melakukan penelitian tentang seksualitas manusia. Maslow mengajar di Brooklyn College. Selama periode ini, ia mulai berhubungan dengan banyak tokoh dan intelektual di Amerika dan Eropa. Khususnya pada saat itu adalah dengan Adler, Fromm, Horney, demikian juga dengan beberapa ahli psikologi Gestalt dan psikoanalisis Sigmund Freud dan para pengikutnya. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah hakikat teori Abraham H. Maslow. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Kehidupan keluarganya dan pengalaman hidupnya memberi pengaruh atas gagasan-gagasan psikologisnya setelah Perang Dunia Kedua. Maslow mulai mempertanyakan bagaimana psikolog-psikolog sebelumnya tentang pemikiran manusia. Walau tidak menyangkal sepenuhnya, namun ia memiliki gagasan sendiri untuk mengerti jalan pikir manusia. Nah, materi yang kedua yang kita bahas adalah struktur kepribadian. Abraham H. Maslow memiliki 5 gagasan mengenai struktur kepribadian. Langsung saja. Yang pertama, yaitu kebutuhan dasar
Kebutuhan fisiologis, basic needs, atau kebutuhan yang paling mendasar dan yang paling nomor satu. Kebutuhan fisiologis bersifat homeostatik atau bersifat menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan keamanan, secure and safety needs. Setelah kebutuhan fisiologis telah cukup terpenuhi, menurut Maslow muncullah kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur hukum, keteraturan, batas, kebebasan dari rasa takut atau cemas. Yang ketiga, kebutuhan dasar mengenai kebutuhan dimiliki dan cinta, love and belonging needs. Setiap orang berhak merasakan rasa dicintai dan memiliki, karena kebutuhan akan cinta dan perasaan dimiliki sudah menjadi kebutuhan dasar seseorang. Maslow menolak pendapat Freud bahwa cinta merupakan sublimasi dari insting seks. Yang keempat, kebutuhan harga diri, self-esteem needs. Ketika kebutuhan akan cinta telah relatif terpuaskan, maka dorongan dari kebutuhan akan cinta ini melemah dan digantikan oleh dorongan pemenuhan kebutuhan yang keempat, yakni dorongan pemenuhan kebutuhan akan harga diri. Yang kelima, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar mengenai kebutuhan aktualisasi diri, self-actualization needs. Setelah 4 kebutuhan dasar telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan selanjutnya, yakni kebutuhan meta yang berupa kebutuhan yang dimiliki seseorang untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengoptimalkan potensi-potensi positif yang terpendam dalam dirinya. Aktualisasi diri merupakan keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, self-fulfillment, untuk menyadari semua potensi dirinya dan menjadi kreatif serta bebas dalam mencapai puncak potensi dirinya. Nah, kelima, struktur kepribadian itu paling sering ditampilkan sebagai piramida, yaitu fisiologis. Contohnya, makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, rasa aman. Contohnya, keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Yang ketiga, sosial. Contohnya, afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Yang keempat, penghargaan. Contohnya, pencapaian status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Contohnya, pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Dinamika perkembangan kepribadian Abraham H. Maslow. Ada 4 dinamika perkembangan kepribadian. Yang pertama, kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki merupakan kebutuhan yang kuat, potensial, dan prioritas. Sementara yang paling tinggi dalam hierarki merupakan kebutuhan yang paling lemah. Kedua, kebutuhan yang lebih tinggi kurang diperlukan dalam rangka mempertahankan hidup, sehingga pemuasannya dapat diabaikan. Yang ketiga, walaupun kebutuhan yang lebih tinggi itu kurang begitu perlu dalam rangka survival, namun kebutuhan itu memberikan kontribusi terhadap survival itu sendiri dan juga perkembangan. Yang keempat, pemuasan kebutuhan yang lebih tinggi amat bermanfaat, baik bagi fisik maupun psikis. Kondisi ini dapat melahirkan rasa senang, bahagia, dan perasaan bermakna. Selanjutnya, yaitu karakteristik dari bentuk aktualisasi diri. Ada 5 karakteristik. Yang pertama adalah persepsi yang lebih efisien dalam kenyataan. Yang kedua, penerimaan akan diri dan orang lain.
Ketiga, spontan, sederhana, dan alam. Keempat, berpusat pada masalah yang melampaui kebutuhannya. Kelima, kemandirian dan berbagi karakter positif lain termasuk demokratis serta memiliki ketertarikan sosial game Inscraft-Gefühl. Perkembangan kepribadian itu sendiri. Menurut Abraham H. Maslow, kebutuhan meta muncul belakangan dalam evolusi perkembangan manusia. Semua makhluk hidup membutuhkan makan dan minum, tetapi hanya manusia yang memiliki kebutuhan aktualisasi diri. Mengetahui dan memahami perkembangan kepribadian, Maslow pada puncaknya adalah pencapaian aktualisasi diri yang merupakan kebutuhan tertinggi dari hierarki kebutuhan manusia. Menurutnya, perkembangan tujuan mencapai aktualisasi diri itu bersifat alami yang dibawa sejak lahir. Secara genetik, manusia memiliki potensi dasar yang positif. Kebutuhan neurotik merupakan perkembangan kebutuhan yang menyimpang dari jalur alami. Orang gagal mencapai aktualisasi diri karena merasa takut menyadari kelemahan dirinya sendiri. Masyarakat dapat mendorong aktualisasi diri. Maslow mengemukakan 2 jalur aktualisasi diri, yaitu jalur belajar dan mengembangkan diri secara optimal pada semua tingkat kebutuhan hierarki dan jalur pengalaman puncak. Kesimpulan, Maslow menurutnya struktur kepribadian itu dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa sayang dan dicintai, kebutuhan akan rasa dihargai, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian, dinamika kepribadian seseorang. Menurut Maslow, bagaimana sebuah perilaku dapat terjadi adalah karena semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu 5 kebutuhan dasar tersebut. Perkembangan kepribadian Maslow pada puncaknya adalah pencapaian aktualisasi diri yang merupakan kebutuhan tertinggi dari hierarki kebutuhan manusia. Menurutnya, perkembangan tujuan mencapai aktualisasi diri itu bersifat alami yang dibawa sejak lahir. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila ada salah kata atau salah berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.